Bang, huru hara kemarin sudah berakhir dengan kehadiran Hercules ke rumah Bapak Hendra Setiaso. Ya. Di mana memang itu ada unggah-ungguhnya, ada adatnya. Kan Abang sempat hadir kemarin juga di sana gitu. Saat pertama ke sana ya, yang di rumah Iya, Kampung. iya. Seperti apa Bang? Memang seperti itu acara yang memang sudah baik dilakukan atau seperti apa, Bang? Jadi mengenai apa permintaan maaf Hercules kepada Bapak Sutioso ya. Jadi sebenarnya yang kita perlu apresiasi itu adalah yang pertama kepada Pak Sutioso, yang kedua kepada Hercules, karena ada yang minta maaf dan ada yang memaafkan. Tapi dua-duanya punya nilai positif. Jadi kita mengapresiasi kepada Hercules. Artinya ketika dia minta maaf secara langsung dan disorot publik, artinya dia memposisikan bahwasanya ya sudah, dia merasa bersalah, pernah khilaf dalam tindakannya dan yang ditujukan kepada Pak Sutioso, kemudian dia minta maaf. Ketika diketahui publik, berarti kan dia mencitrakan ya sudah saya salah begitu, tapi dia minta maaf. Nah, ini sentimennya adalah positif terhadap Hercules sebagai pribadi. Jadi kita mengapresiasi kepada Bang Hercules, beliau cukup gentle ya, gitu. Dari posisi-posisi beliau yang sebelumnya berseteru, kemudian minta maaf dan minta berdamai. Itu yang pertama kepada Hercules. Yang kedua juga kita apresiasi kepada Bapak Sutioso, karena dengan kerendahan hati, dengan wibawanya, dengan kematangan beliau sebagai orang yang dituakan ini, kemudian dia memberi maaf kepada Hercules. Jadi ada pertemuan permintaan maaf dan kemudian Sutioso menerima. Itu tentunya membuat suatu posisi yang kelihatannya tadi ditanyakan sebagai huru hara kemudian menjadi hilang. Jadi sudah tidak ada lagi huru hara, sudah berdamai. Namanya islah kalau dalam ilmu kesederhanaan hidup ya. Jadi sudah berdamai dalam kondisi baik-baik saja. Tapi dua-duanya punya nilai positif, baik Hercules maupun Bang Sutioso. Oke, kan ada adat di situ Bang. Ya. Seperti apa Bang? Memang adatnya orang timur seperti apa? Kayak kemarin sempat datang bawa sesuatu. Ya. Jadi adat ini seringkali dipakai dalam penyelesaian masalah. Makanya adalah ada penyelesaian masalah secara adat, ada penyelesaian masalah secara hukum adat. Itu adat ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hercules orang timur, saya juga orang timur, orang Jawa Timur maksudnya. Jadi semua ada adatnya. Orang Jawa pun punya adat kalau minta maaf, orang timur pun punya adat untuk minta maaf. Jadi ketika dilakukan permintaan maaf tentu dengan adat timur, berarti kan si Hercules menyerahkan posisinya kepada adat supaya harapannya ada diberikan maaf sama Bang Sutioso. Jadi dengan cara adatnya, adat beliau, adat suku beliau kan begitu. Saya pun kalau minta maaf pasti pakai adat Jawa gitu kan, atau adat lain. Dan atau kalau lagi Idul Fitri kan banyak orang minta maaf dengan adatnya masing-masing kan. Nah, itulah kemudian adat itu begitu penting. Jadi kalaupun dalam hukum itu ada dua, ada hukum positif negara biasa, ada hukum adat. Nah, ini yang dipakai dalam hukum adat oleh Hercules. Tapi ini tetap bagian dari satu porsi dari kompleksitas yang tadi disebut huru hara dan berdamai tadi. Jadi ini dianggap sebagai suatu titik penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah. Jadi udah bagus lah, bagus buat Bang Hercules secara pribadi ya. Tapi kalau secara Grip Jaya kita belum tahu karena masih banyak persoalan di wilayahnya Bang Hercules sebagai pemimpin dari Ormas gitu. Tapi secara pribadi dia citranya udah positif ya. Gitu. Bang, menggugurkan hukum-hukum yang menggugurkan laporan-laporan nggak sih Bang dengan perdamaian ini Bang? Karena kan ada yang melaporkan Bang. Tidak, jadi gini, hubungan hukum antara satu pribadi dengan pribadi dan kemudian pribadi dengan yang lainnya juga tentunya berbeda gitu. Jadi Hercules dengan Bang Sutioso sudah selesai berdamai, citranya dua-duanya positif. Tapi Hercules mungkin dengan Grip Jaya dengan pihak lain itu belum tentu selesai. Tapi harapannya begini, ketika kita lihat indikator bahwasanya Hercules berdamai atau menyatakan permintaan maaf, berarti dia sudah naik levelnya dari level yang mungkin berada di atas kemudian ke wilayah kebijaksanaan. Orang minta maaf kan itu adalah orang yang kemudian paham salah sehingga mereka
taraf perilaku atau pikirannya udah di atas, sudah mulai bijaksana. Jadi kita bisa lihat ketika Hercules sudah melakukan itu, minta maaf, berarti kan dia sudah mulai bijaksana. Ketika dia sudah mulai bijaksana, dia juga akan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan, baik persoalan pribadi Hercules sendiri maupun persoalan ormasnya. Jadi pasti dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konstruktif, positif, dan membangun. Nah, jadi kita akan melihat perubahan pola dari Hercules yang tadinya seorang yang diidentikan sebagai preman, dia berubah menjadi tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Hercules menjadi tokoh masyarakat yang bijaksana sehingga makin disegani. Begitu kan? Bang, artinya ini kan dampak positif ya, Ya. dari keluarganya Pak Sutioso juga, Ya. maupun dari keluarga Purnawirawan. Ya. Dampaknya kan positif. Seperti apa? Ya, tentunya dari pertemuan dua insan ini, yaitu permintaan maaf dan dimaafkan tadi, dampaknya positif menjelar kepada kerabat-kerabat, kepada keluarga, kepada kelompok, juga kepada handai tolang. Jadi ada kerabat, ada keluarga, ada kelompok. Ada kelompok yang formal dan ada yang informal, baik kelompok paguyubannya, baik kelompok patembayannya. Jadi dianggap menjalar itu. Jadi roh perdamaian itu kemudian menular dan menjalar. Nyampe ke kita juga, oh kita juga tenang, udah berdamai gitu. Nyampe kepada teman-teman media, oh sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi cerita tentang permusuhan dan perselisihan. Bang, ini bisa dibilang sebagai contoh nggak sih Bang untuk para petinggi negara juga yang sedang berkonflik gitu Bang? Ya, ini menjadi contoh buat para pihak-pihak yang berkonflik, entah dia pejabat, entah dia pribadi, entah dia tokoh masyarakat, entah dia guru, entah dia dosen, entah dia siapapun juga. Ini adalah contoh untuk pola-pola perdamaian yang baik, ya. Penyelesaian sengketa baik hukum maupun sosial, kalau ada konflik kemudian diselesaikan secara adab yang baik. Ini contoh buat Bang Roy Suryo sama buat Pak Jokowi kalau masih ribut kan, gitu. Ini kita melenceng dikit. Boleh nggak melencengnya? Nggak Disambung apa-apa. melencengnya boleh nggak? Boleh lanjut. Boleh. Ya jadi Bang, ini saya menyambut lencengan tadi ya Bang ya. Ya. Ini kan selalu bicara soal omong-omong yang berkuar. Ini kan sudah menjatuhkan harkat, derajat, marwah, fitnah segala macam Bang. Ya. Tidak patut kemudian segala macam. Ya. Secara hukum yang pahit, bukan pantas Bang, tapi apa sih Bang yang kayak gini kan udah melukai ya Bang. Hukum yang kayak gimana sih Bang, harus undang-undang pasalnya segala macam Bang. Bentar, ini persoalan siapa ini? Hah? Roy Suryo tadi Bang. Oh, Roy Suryo sama Pak Jokowi. Ya, saya Oh, kalau gitu ini tema baru ya. Jadi ini ketika Jokowi dan Roy Suryo, ini kan persoalan dugaan ijazah palsu yang dilemparkan oleh keluarganya atau oleh kelompoknya Roy Suryo kan kepada kepolisian. Tapi ini sebenarnya ada lapor-melapor. Lapor-melapor ini kemudian ditengahi oleh penyidik kepolisian baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri, Bareskrim ya. Nah, ketika kemudian Bareskrim bekerja dan mendapati bahwasanya setelah diuji lab forensik di mana ternyata ijazahnya adalah otentik dan asli, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian analisa-analisa dan saksi-saksi, bukti-bukti di mana ternyata memang Jokowi berkuliah juga di UGM dan UGM sendiri mengakui memang berkuliah, teman-temannya juga mengakui. Artinya kan sedikit banyak ini adalah posisi pernyataan benar bahwasanya Jokowi benar berkuliah dan memang punya ijazah. Nah, apalagi sudah di lab krim kan, sehingga ketika ini sudah otentik ijazah asli dan memang benar berkuliah, ya sudah Jokowi bisa dianggap sebagai suatu posisi individu yang tidak memalsukan identitas atau dokumennya. Nah, ini kan selesai sebenarnya. Nah, Bareskrim dalam hal ini sudah pernah menyampaikan ini dan berkasnya ditutup perkaranya. Kenapa? Karena kalau perkara ini sudah clear, sudah tidak ada unsur pidana tapi tetap diminta dilanjutkan ke pengadilan, Bareskrim bisa dianggap bodoh begitu. Nah, kenapa Bareskrim kemudian menutup perkara udah clear? Ya karena memang sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ijazah sudah asli, semuanya udah clear. Ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Sementara kan dari pihak kelompoknya Pak Roy Suryo harus dibawa ke pengadilan, harus dibawa ke pengadilan. Kalau permintaan Bang Roy Suryo CS ini kemudian dibawa ke pengadilan, ini berkas yang udah clear ini, yang bodoh kan bukan siapa-siapa lagi. Yang bodoh nanti Bareskrim kalau mereka tetap bawa ke pengadilan. Makanya Bareskrim nggak bodoh.
dibikinlah suatu posisi penutupan perkara lewat SP3 atau SP3 lit lah, pokoknya apa itu namanya, tutup dah, nggak ada lagi karena tidak ada unsur pidana, udah clear sudah barang. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.